tetap 2. Siap-siap yang lain ya. Bantuin Retno. Sambil cari dulu jawabannya. Jadi kan sekarang di Permendagri itu dirubah ya, ada perubahan nomenklaturnya di struktur organisasi. Ini udah mulai dijalankan nih tahun 2021. Ya. Nah, begitu struktur organisasinya berubah, pertanyaan saya apakah sistem akuntansi pemerintah daerahnya juga masih tetap dibagi 2 atau tidak gitu. Berapa menit, Retno? Minta waktu. Saya belum begitu yakin sih, Pak. Tapi sepertinya tetap dibagi 2, Pak. Tetap dibagi 2 ya. Jadi tetap sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya kalau Rahma Pitma Sari Laili ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, menurut kamu gimana? Menurut saya juga masih tetap dibagi 2, Pak. Udah bener baca referensinya? PPKD sama SKPD. Enggak, udah baca belum? Atau berdasarkan perasaan aja? Dengar? Perasaan, Pak. Enggak, maksudnya udah baca enggak? Searching dulu atau apa gitu. Saya kasih waktu 5 menit dulu deh. Masih mencoba nyari juga, Pak. Nah, nyari ya udah. Sampai ini 10.53. Tanya ya yang itunya ya. Tetap sambil nyari ya, nanti diulang lagi. Nah, sambil Nadia dan Retno nyari searching nih berdua ya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan nomor 2. Untuk Nadia Tamara. Nah, Nadia Tamara. Ini saya ngambilnya dari nomor 20-an ya, karena 21 hari Kartini. Jadi dari 20-an. Nadia Tamara. Ya, Pak. Ya. Sebutkan pihak-pihak. Nomor 2. Ya, sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem akuntansi SKPD. Yang pertama, PPK SKPD yang menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, bendahara penerimaan SKPD menyampaikan laporan SPJ. Kemudian bendahara pengeluaran menyampaikan laporan SPJ juga kepada pengguna anggaran. Yang keempat, pengurus barang menyampaikan laporan BMD dan dokumen yang terkait kepada Kepala SKPD. Yang kelima, penyimpan barang menyampaikan buku persediaan dan laporan hasil stok opnam kepada Kepala SKPD. Yang keenam, Kepala SKPD selaku PA menandatangani dan mengesahkan SPJ, dan Kepala SKPD selaku entitas akuntansi menandatangani dan mengesahkan laporan keuangan SKPD. Sudah? Sudah. Oke, saya tanya lagi sama nih. Dengan Permendagri 77 yang organisasinya berubah, apakah pihak-pihak yang terkait dengan apa yang berhubungan dengan sistem akuntansi pemerintah masih tetap sama atau tidak? Perubahannya sekarang ada kewajiban dan pelimpahan transaksi kepada PPTK. Terus boleh pendelegasian kewenangan dari PA ke KPA dengan ada unit SKPD. Yang unit SKPD-nya selevel kepala biro, kemudian cabang dinas, kelurahan, ya.
Terus juga ada kalau ada KPA nanti ada bendahara pembantu lawannya. Silahkan ya. Ini Rahma. Rahma kan kamu ya? Nadia ya? Nadia, Pak. Nanti dibantu oleh Monica Hanjaya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya. 5 menit ya. Baik, Pak. Monica. Iya, Pak. Oke. Nah, berarti sekarang saya nanya Mona Vita. Mona Vita, pertanyaan 3. Baik, Pak. Apa pertanyaan 3, Mona? Sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem akuntansi PPKD dan jelaskan peranannya. Yang pertama, Pak, ada PPK SKPD berperan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PPKD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Yang kedua, BUD atau kuasa BUD berperan memperoleh rekening koran harian khas daerah termasuk bukti pendukungnya dari bank untuk dicatat transaksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan oleh PPK SKPD. Kemudian bendahara pengeluaran PPKD berperan menyampaikan laporan pengeluaran harian transaksi belanja dan pengeluaran pembiayaan PPKD disertai bukti pengeluaran berupa SP2D rekening koran atau nota debit kepada PPKD melalui PPK SKPD. Yang keempat, PPKD berperan menandatangani laporan keuangan PPKD sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran PPKD. Yang kelima, Kepala SKPD berperan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sebagai entitas pelaporan untuk keperluan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD sekaligus untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ini Mona dibantu Maulida ya. Mona dibantu. Pertanyaan saya, di Permendagri 77 ternyata ada penggabungan laporan. Ya, unit SKPKD tidak lagi membuat laporan selaku SKPD. Ya. Jadi tidak ada lagi kewajiban membuat laporan selaku SKPD. Apakah dengan penggabungan laporan yang dilakukan selaku SKPD dan selaku PPKD dalam laporan SKPKD, pihak-pihak yang terkait masih samakah atau tidak? Oke ya, 5 menit juga. Atau mau nambah? Jangan nambah 2 jam ya tapi ya. Jangan 2 jam. Sama mau Lydia, mana mau Lydia? Ya, Pak. Ya. Ya, berdua ya. Ya. Nggak takutnya gini, ini kan pas kuliah, pas beneran ada transisi gitu loh, ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ini jadi harus kalian pahami juga kan gitu. Ada perubahan. Oke, berarti lanjut pertanyaan 4, Lorencia Siregar. Berpartner dengan Kinanti berarti. Baik, Pak. Ya, Yang keempat, sebutkan komponen-komponen laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi SKPD. Yang pertama neraca, kedua LO, ketiga LRK, dan yang keempat CLK, Pak. Ya, udah? Sudah, Pak. Udah, oke. Pertanyaannya, dengan bisa dimungkinkannya SKPD melakukan belanja sosial, bansos ya, bantuan sosial, terus belanja hibah dan subsidi yang tadinya hanya dilakukan oleh PPKD, apakah mungkin laporan yang harus dibuatnya berbeda?
Oke, cari dulu ya. Kinanti, oke Kinanti. Mana Kinanti? Oke, Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan? Kinanti, berarti sekarang Hanifah ya. Iya, Pak. Nomor Hanifah. 5. Nipah, pertanyaan 5 nih, Pak. Pertanyaan nomor 5. Apakah laporan keuangan pemerintah dapat dihasilkan tanpa melalui sistem akuntansi? Jelaskan. Apa-apa? Kurang jelas, Hanifah. Pertanyaan nomor 5. Apakah laporan keuangan pemerintah dapat dihasilkan tanpa melalui sistem akuntansi? Jelaskan. Ya. Kalau menurut saya tidak, Pak. Karena laporan keuangan itu harus melalui proses pengumpulan data, terus dicatat, terus digolongkan. Nah, itu juga berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum. Biar laporan keuangannya itu akuntabel dan memudahkan dalam pengawasan atau pengendaliannya. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Apakah jawaban kamu akan berubah ya? Nah, karena di Permendagri 90 semua unit atau semua pemerintah daerah wajib menerapkan SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dalam rangka satu database. Ya. Pertanyaannya itu ya, pertanyaannya. Apakah dengan pencanangan atau diwajibkannya semua pemerintah daerah menggunakan sistem informasi pemerintah daerah agar terjadi single database, maka apakah akan terjadi laporan keuangan dihasilkan tanpa urutan-urutan yang kamu sebutkan, ya? Baik, Pak. Oke. Tadi Hanifah sama siapa nih? Sama Fitrah berarti ya? Baik, Pak. Oke, sama Fitrah ya. Pertanyaan berikutnya berarti Febrian. Febrian. Bener ya? Absen 8. Cowok nggak apa-apa, Pak. Febrian cowok, Pak. Oh, cowok, jangan atuh. Kan hari ini hari Kartini. Baik. Tapi Febrian mau ini pura-pura jadi wanita. Laki-laki saja, Pak. Iya. Siapa berarti? Mana? Padlan cowok ya. Dimas cowok. Oh, berarti Ajila nih. Ajila Mayuni. Sebutkan Halo. unsur-unsur Ya. Sebutkan unsur-unsur apa saja yang secara umum diatur dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah. Unsur-unsur yang diatur dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah terdiri dari akun neraca, yang terdiri dari akun aset, kewajiban, dan akun ekuitas, akun laporan realisasi anggaran, yang terdiri dari akun pendapatan LRA, akun belanja, akun transfer LRA, surplus atau defisit, akun pembiayaan, dan silpa. Akun laporan operasional yang terdiri dari akun pendapatan LO, akun beban, beban transfer LO, akun beban non-operasional, dan akun beban luar biasa. Oke, akun beban luar biasa. Ya. Sekarang kamu sama siapa berarti nih? Ada absen berikutnya berapa? Gila. Aulia ya? Mana Aulia? Iya, Pak. Nah, ini dia Aulia. Yang tadi anak bungsu. Anak bungsu. Di apa namanya? Aduh, Permendaginya lupa ya.
Permendagri 18 kalau nggak salah ya, tahun 2019. Pokoknya itu Permendagri tentang pengaturan klasifikasi dan bagian akun standar, gitu ya. Apakah yang tadi jawabannya tadi berubah enggak dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri yang membuat klasifikasi akun yang baru? Ya. Saya kasih bocoran. Jadi kayak beban pos luar biasa yang tadi kamu bilang itu tidak ada di klasternya gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, contohnya. Silahkan. Jadi yang tadi kamu jawab nih, yang jawab sama siapa tadi? Ajila. Ada pos luar biasa, terus apa lagi? Ajila. Non operasional, transfer LO. Ya, pokoknya yang kamu sebutkan itu sebagian nggak ada di Permendagri yang baru. Ya. Apakah dengan tidak adanya seperti itu, maka jawaban kamu akan berubah atau tidak? Berdua sama Aulia ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya? Berarti yang jawab nomor absen 3 ya. Anissa. Iya, Pak. Anissa Nomor dan 7 ya, Pak. Hah? Nomor 7 kan ya, Pak? Iya. Nomor 7. Jadi faedah debit kredit untuk akun-akun LO dan neraca. Untuk akun aset itu kalau bertambah dia debit, kalau kurang kredit dan saldo normalnya di debit. Untuk akun kewajiban kalau berkurang maka di debit, kalau bertambah di kredit, saldo normalnya di kredit. Untuk akun ekuitas kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit, saldo normalnya di kredit. Untuk akun pendapatan kalau berkurang dia di debit, kalau bertambah dia di kredit, saldo normalnya kredit. Nah, terakhir akun beban itu kalau bertambah maka debit, kalau berkurang kredit, saldo normalnya debit. Pertanyaannya apa tadi? Kaidah debit kredit untuk akun-akun di LO dan neraca, Pak. Bagaimana dengan akun perubahan SAL? Sebentar, Pak. Ya. Lihat juga di klasifikasi BAS. Akun perubahan SAL itu kode akunnya 0. Nah, kan gitu ya. Ada kode akun 0. Ya kamu ini sendirian aja deh yang kayak gini. Sendirian ya. Baik, Pak. Anissa. Anggi. Iya, Pak. Nomor 8, Gi. Jadi pertanyaannya, sebutkan komponen laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh sistem akuntansi konsolidator atau entitas pelaporan. Jadi konsolidator akan menghasilkan laporan keuangan di tingkat Pemda atau laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan realisasi APBD, LP-SAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Bagaimanakah dengan adanya laporan BLUD yang di dalamnya juga buat laporan arus kas dan laporan perubahan SAL. Sementara entitas akuntansi lain tidak membuat laporan itu. Ya. Sama Alia berarti jawabannya. Pikirin. Masih ada pertanyaannya, Jar? Hanya sampai 8. Ada lagi? Sampai 10, Pak. Oh, sampai 10. Berarti harus ke bawah ya. Ini udah siapa tadi? Udah pengen menjawab ya, udah lebih dari 5 menit ya. Aduh. Udah pengen menjawab nih. Ngapa jawab dulu. Retno udah pengen menjawab, Retno. Udah siap? Jawaban saya yang tadi yang terkait apa?
struktur SAPD itu sama Pak, dibagi menjadi 2. Tapi bedanya yang di Permendagri 77 itu yang pertama ada sistem akuntansi SKPD, yang kedua sistem akuntansi SKPKD. Itu Pak. Iya. Nah, sistem akuntansi SKPKD sama PPKD sama nggak? Sepertinya kalau menurut saya beda Pak. Iya. Terus kalau beda? Jadi SKPKD ini dibagi menjadi 2 lagi, dapat SKPKD itu menjadi 2, yaitu SKPKD selaku PPKD dan selaku pengguna anggaran, Pak. Nah, itu yang sekarang laporannya dihilangkan di pertanyaan yang kedua. Digabung. Iya, Pak. Digabung, jadinya kan digabung, nggak ada lagi itu. Dia membuat SKPKD membuat laporan sebagai PA, nggak ada lagi. Mana bantuannya? Retno tadi sama siapa Retno? Iya Pak, sama saya. Oh iya. Gimana Rahma? Kok wajahnya sedih saya gini Rahma? Enggak Pak. Sedih gitu. Sedih nggak? Enggak Pak. Oh enggak. Iya sama seperti Retno. Jadi dari Permendagri 77 itu kan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu, jadi SAPD-nya tuh meliputi sistem akuntansi SKPKD sama sistem akuntansi SKPD, Pak. Bukan PPKD lagi. Jadi ini nanti Japira dan Yulia nomor 9 ya. Terus Sita dan Sabrina nomor 10. Siap-siap ya. Berarti ada yang belum kebagian. Riani. Aduh, Riani Adila. Riani gabung ke ini aja nih. Jawaban Retno sama Rahma belum memuaskan. Riani, halo. Yang bab 4 atau lanjut yang punya Rahma ya, Pak? Sama pertanyaan yang ke Retno. Oh, iya, bentar ya, Pak. Yang ke Retno dan ke siapa tadi? Anissa ya? Retno dan Rahma. Ada? Baca dulu dah. Gitu. Jawaban Retno sama jawaban Rahma belum memuaskan. Ya, belum bisa menjawab. Gitu. Sekarang beralih dulu ke Nadia. Ada Ya, Pak. jawabannya kali. Kalau dari tadi saya cari di Permendagri nomor 77, di pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi SKPD-nya masih sama, kecuali ada tambahan SKPD bisa dibantu oleh PPTK, jadi ada optimalisasi peran PPTK. Terus ada pelimpahan wewenang KPA kepada PA kepada KPA. Udah Jadi, itu aja, Pak. Nambah atau enggak? Jadi enggak nambah, tapi ada PPTK yang bantu SKPD gitu, Pak. Kalau ada KPA jadi nambah enggak? Ada sih, Pak. Ada. Iya, kenapa kan kata kamu tetap? Oh iya, benar, Pak. Kirain cuma itu aja, Pak. Pelimpahan wewenang PA ke KPA terus nggak masuk ke itu. Ya kan tanya pihak-pihak yang berhubungan kan? Iya, Pak. Iya. Mana temannya siapa tadi? Selain Nadia siapa tadi? Monica, Pak. Saya, Pak. Monica. Mana Monica? Siapa lagi Monica? Saya setuju sama Nadia, Pak. Kalau yang melaksanakan fungsi akuntansinya tetap PPK SKPD. Yang melaksanakan Pihak yang berhubungan? Pihak yang berhubungan nggak ada tambahan sih, Pak. Kalau
dari yang saya baca. Mungkin saya kurang teliti atau gimana Tadi Pak? saya udah nambahin KPA. KPA. Ini berarti ada tambahan dong. Hmm. Selain KPA siapa lagi? Kurang Tahu. itu aja, KPA aja. KPA aja. Retno, saya belum beranjak nih. Kalau jawabannya belum 90%. Ini jawabannya baru 50%. Iya, Pak. Tadi itu berarti pertanyaannya itu yang tentang laporan ya, Pak ya? Kamu itu pertanyaan tentang apa? Tadi Bapak tanyanya itu apa? Struktur SAPD itu tetap dibagi dua apa enggak gitu, Pak? Ya. Ya itu, saya udah berganti kan, bukan ke itu disuruh mikirin, bukan Retno berarti saya ini. Sorry. Yang ditanyakan Nadia sama Monica ya? Iya, bukan Retno. Nadia mana Nadia? Ya, Pak. Nah, duin Monica tuh. Kata kau udah ditambahin, kata Monica tetap aja. Maha ya teh. Enggak Pak, maaf Pak. Udah ditambahin KPA. Iya, tambahnya kurang. Masih ada lagi. TAPD, Pak. Siapa? Yang laki-laki kalau udah kepentok, boleh jawab. Jawabannya bonus masalahnya. Izin membantu, Pak. Ya. Tadi kan ada tambahan KPA. Kalau ada KPA berarti nanti ada bendahara pembantu pengeluaran, Pak. Ah, itu dia. Karena di daerah itu kalau KPA nggak boleh bendahara pengeluaran. Harus bendahara pembantu pengeluaran. Jadi beda dengan di pusat ya. Kalau di pusat kayak setan, namanya bendahara pengeluaran. Boleh juga nanti ada bendahara pembantu pengeluaran. Seandainya setan terbagi dua tempatnya. Ya. Satu di Jurangmangu, satu lagi di Garut. Wah, di tempat saya nanti. Tuh, jadi kenapa saya dulu nggak boleh dimutasi kemana-mana. Saya tuh udah berjanji tuh. Kalau saya dimutasi misalnya ke Bandung, ke BDK Cimahi ya. Nah, nanti BDK Cimahinya mau saya pindah ke Garut. Gitu kan. Nanti kalau saya dipindah kemana, setanya saya pindahin kata saya. Wah, gitu kan. Saya udah survei dulu. Setan mau dipindah ke daerah Jatinangor di belakang Unpad. Wah, udah disurvei. Gitu ya. Karena setan nih kalau secara aset enakan dijual ke Bintaro aja nih. Jadi mall nih nanti ya. Gedung C jadi mall, gedung I jadi mall. Gedung K jadi hotel, ya lumayan tuh. Asrama jadi hotel kan gitu. Wah seru tuh. Nah, itu modelnya itu. Bakal mahal itu. Gitu ya, ini Monica sama Nadia dan yang lain. Raja Sultan dikasih bonus jawabannya. Ya, bonus. Berapa kali itu? 8 poin ya. 8 poin. Raja Sultan. Jadi ingat ya, di daerah itu kalau pasangannya itu enggak kayak di pusat. Kalau KPA nanti pasangannya BPP, Bendahara Pembantu Pengeluaran. Kalau ada bendahara penerimaan, nanti bendahara pembantu penerimaan. Gitu. Ya. Dan nama PPKD-nya, PPK-nya, namanya ditambahin. PPK Unit SKPD. Namanya ya. Oke. Berarti pertanyaan itu udah beres ya. Nah, dia tarik ke atas. Tadi siapa? Monica ya? Monica udah ada jawabannya?
Itu tadi sama Nadia, Pak, tadi, Pak. Oh, Mona berarti Mona. Ini ada yang mau mendaki, ditempatkan di daerah background saya sini. Ada yang berminat? Indah banget nih, lihat tuh. Ketika matahari terbit, kemuning itu terlihat. Ada yang berminat nggak? Penempatan di daerah sini. Raja berminat biar nggak diceleduk terus. Boleh, Pak. Itu di mana, Pak? Di puncak. Boleh, Pak. Biar sekalian Boleh ya. refreshing. Iya, serius nih, Raja. Berminat ya, indah nih di puncak. Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Papua. Saya kira puncak Bogor, Pak. Kalau Papua mikir-mikir, Pak. Puncak ini. Puncak Jaya ini. Jadi kalau kotanya itu cuma satu di lembah aja. Keluar lembah hutan lebat. Kamu kalau nggak siap-siap bisa dipanah itu. Kang dari bawah pohon. Aduh. Puncak. Ini jalan tembusnya belum jadi. Ada sih jalan kecil ya, menghubungkan dengan ke daerah Wamena. Ini menghubungkan juga ke daerah Timika. Bukan Timika dulu, Kuala Kencana. Tahu Kuala Kencana? Tembagapura. Ya, tempat crash bus di ini gunungnya di eksplorasi. Itu dekat tuh. Kalau dilihat di peta sih dekat. Kalau jalanin itu susah jalannya. Harus pakai pesawat ya. Pesawat. Jadi salah satu transportasi yang itu. Kemarin ngikutin ini apa? Journey of Papua. Si Nia Julkarnain sama si siapa? Alex Sehasale. Wah. Journey of Papua mulai dari Sorong, Papak, terus keliling Nabire, Jayapura, woi, itu kan lagi dibikin kan, sekarang lagi dibikin jalan apa namanya? Jalan tembus itu tuh, yang kemarin perang itu ada yang meninggal, TNI segala macam. Seru juga loh nak, kalau kayak gitu tuh. Kalau dengar sejarahnya yang jalaninya nggak tahu ya, berat juga ya. Ini ada mahasiswa saya dulu di sini penempatannya, ngasih foto ini. Lihat dong fotonya indah nggak? Oh dikirimin, kirimin fotonya indah Pak. Gitu. Bapak kapan ke sini? Oh enggak kata saya. Takut nggak bisa pulang. Aduh. Oke, tadi siapa? Mona, udah ada jawaban Mona? Tadi soalnya Pak, dari Permendagri 77 ada penggabungan laporan unit SKPKD, tidak ada lagi membuat cek suara saya masuk Pak. Ya, nah ada lagi Mona. Oke Pak, tadi pertanyaannya di Permendagri 77 ada penggabungan laporan unit SKPKD, tidak lagi membuat laporan selaku SKPD. Apakah dengan penggabungan laporan yang selaku SKPD dan PKD selaku SKPKD, pihak-pihak yang terkait masih sama atau tidak? Kalau dari Permendagri 77 Pak, PPKD-nya itu masih sama, yaitu ada kepala SKPKD, itu selaku PPKD, kemudian kepala SKPD selaku PA, dan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Pak. Enggak, kepala SKPD selaku PPKD merangkap selaku PA gitu. Gimana, Pak? Barusan dibilangnya kepala SKPKD sebagai PPKD, terus? Kemudian kepala SKPD selaku PA, Pak. SKPD-nya yang mana?
Karena saya pertanyaan gabung nih, gara-gara gabung. Isu laporan keuangannya. Ngerti nggak maksud saya? Kalau sebelumnya di PPKD itu, ya PPKD ini, itu di unit itu ada yang namanya PA dan ada yang berlaku sebagai BUD ya, Bendahara Umum Daerah. Gitu nak. Nah, sekarang digabungkan unitnya itu. Kalau unitnya digabungkan, apakah pihak-pihak yang berhubungannya terkaitnya berubah atau enggak? Temannya siapa tadi panelnya? Mana? Maulida, Pak. Saya, Pak. Maulida, mana Maulida? Muncullah dirimu. Saya, Pak. Ya, ngomong dong, ngomong. Ini Mona sinyalnya jelek dia. Kau ada di mana, Mona? Nah, apa sinyalmu jelek? Di Medan, Pak. Medan. Nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Ah, kau Medan. Tapi kenapa sinyal jelek? Wifi-nya lagi jelek kayaknya, Pak. Iya, jelek nih. Di tempat saya kamu putus-putus masalahnya. Nggak jelas tadi ngomongnya itu apa kau ini. Tempat saya tapi nggak tahu ya. Yang dengar yang lain nggak tahu. Apa di tempat saya sinyalnya jelek. Coba siapa ini siapa? Maulida, mungkin sinyalnya bagus Maulida. Jawabannya sepertinya masih sama, Pak. Ada kepala SKPD selaku PPKD. Terus SKPD atau SKPKD? Kepala SKPKD selaku PPKD. Yaitu kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjangan urusan pemerintah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini ya saya harus clear dulu. Ada SKPD, ada SKPKD. Ya. Nah, kamu nyebutin dua-duanya barusan? Iya, Pak, kalau di Permendagri itu ada kepala SKPKD selaku PPKD adalah kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Ya, terus kalau yang ngelola di SKPKD yang ngelola sebagai PA? Oh, bentar. Kepala SKPD, Pak. Jadi kepala SKPD selaku PA. Gini. Ini di Permendagri yang baru ya, ada penggabungan nih. Kalau yang sebelumnya sekarang berlaku, nyebut misahkan sistem akuntansinya itu akuntansi SKPD dan akuntansi PPKD. Maka di SKPKD yang sebelumnya ya kan terbagi dua, SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPKD selaku PA, menghasilkan dua laporan. Laporannya untuk selaku pengguna anggaran yang terdiri tadi jenis belanjanya itu hanya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, ya kan? Nah, kenapa? Karena di sistem lama itu yang bisa belanja subsidi, hibah, terus apa lagi? Bansos, ya, itu hanya ada di PPKD. Gitu loh, Nah, yang baru ini bansos, hibah, gitu kan. Bansos, hibah,
terus sama subsidi bisa dilakukan oleh SKPD. SKPD tanpa PKD ya, tanpa P. SKPD. Dampaknya yang si SKPKD sekarang karena udah boleh gabung semua selaku SKPD ya. Jadi nggak ada bedanya nih dari segi jenis belanja. Mau di SKPD yang dulu dengan SKPKD yang model baru, jenis belanjanya sama. Gitu loh. Makanya tadi kan pertanyaan kamu apa yang ditanyakan sini? Karena ada yang beda. Pertanyaannya apa? Dengan adanya perubahan pada Permendagri 77, apakah pihak yang terkait dengan sistem akuntansi tersebut itu berbeda atau enggak, Pak? Ya, berbeda atau enggak gitu kan? Gitu loh, berbeda. Nah ya. Jawabannya pasti berbeda. Iya. Jawabannya itu kamu belum jawab. Jawabannya pasti berbeda. Ya, Mona. Kenapa berbeda? Yang sekarang kan ada KPA segala macam. Berarti entitas entitas akuntansinya pun nambah sekarang. Kalau dulu kan SKPKD aja, PA. Sekarang ada unit SKPKD. Unit itu satu level atau lebih di bawah SKPD. Dan punya kewajiban membuat laporan entitas akuntansi juga. Terus sekarang PPKD yang dulu ada belanja bansos, belanja subsidi, tidak dominan lagi. Tidak dilaksanakan oleh dia, tapi bisa dilaksanakan oleh SKPD. Jadi ada pelimpahan sebagian kewenangan BUD ya atau PPKD ya, ke SKPD. Maka kalau ditanya apakah pihak yang terkait berubah, ya iya berubah juga. Apakah laporannya berubah? Ya iya berubah juga kan gitu. Mungkin dari segi format tidak berubah, segi format. Tapi dari segi isi kan berubah. Sekarang SKPD boleh menjalankan peran bansos, peran subsidi kan gitu loh. Di pusat subsidi bansos itu ada di mana? Kementerian Keuangan. Gitu selaku pun. Oke, gitu ya. Riani, udah ada jawaban, Riani? Iya, Pak. Ada jawaban belum? Kalau untuk pertanyaan yang pertama, yang sistemnya ada dua itu, saya sama sih, Pak. Sistemnya itu ada yang sistem akuntansi SKPKD sama PPKD. Cuman kalau untuk isinya perbedaan itu saya belum nemu sih, Pak. Nah, saya jawab aja ya. Itu jawabannya itu yang sampai saat ini belum clear di pengaturan. Dengan berubahnya sistem struktur organisasinya, ya kan? Kejelasan mengenai dual model sistem SKPD dan sistem PPKD belum diberikan pengaturan teknis lebih lanjut. Gitu loh ya jawabannya ya. Belum diberikan penjelasan lebih lanjut. Terus gimana dong kalau gitu pelaksanaannya? Ya, dalam masa transisi masih bisa sebagian menggunakan yang lama. Jadi transisi ini sampai 2022. Gitu nah. Jadi setiap peraturan implementasi ingat-ingat ya. Kalian baca peraturan peralihannya.
Ya, baca peraturan peralihannya. Jadi setiap implementasi itu ada. Gimana kalau yang lama gitu kan? Ya, itu selalu dicantumkan. Dulu PKN Setan rubah dari Setan menjadi PKN Setan. Di transisinya itu ada. Ini kan ya. Makanya kan ada ada yang dibilang aneh misalnya. Dulu masuknya PPLN, keluarnya manajemen aset. Yaitu diakomodasi. Kalau di tempat lain nggak ada tuh. Kalau tempat lain caranya gradual. Gradual itu bertahap gitu ya. Ini yang baru berdiri dengan aturan baru, yang lama diselesaikan. Kalau tempat lain. Gitu ya. Ini harus lihat-lihat nih model-modelnya. Jadi harusnya dulu yang sekolah tinggi akuntansi negaranya dihabiskan sampai yang penerimaan tahun 2015. Ya, yang diterima 2015 itu harus masih menggunakan sekolah tinggi akuntansi negara. Yang masih menggunakan sekolah tinggi akuntansi negara diteruskan dulu sampai selesai. Gitu ya. Nah, tapi di kita mengambil langsung potong kompas. Nah, kemudian sama juga nih Permendagri yang sekarang 77 itu potong kompas juga. Tidak dilakukan secara paralel. Tidak berjalan, yang ini lama, ini mulai maju gitu ya. Enggak, langsung berhenti. Jadi semuanya nih ya. Tahun 2021 ini nanti laporan keuangan Pemda lagi bermasalah, bisa jadi bermasalah prosesnya. Karena langsung konversi tetapi tidak lengkap gitu loh. Ya, belum lengkap. Kan setelah Permendagri 77 ini setiap Pemda harus bikin apa? Kebijakan akuntansinya. Setiap Pemda loh ya, harus bikin. Jadi peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati. Nah, yang paling unik lagi apa? Kayak bansos segala macam diatur dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati. Ya, dan sudah disahkan. Yang membagikan tetap PPKD, tetapi sekarang ada di SKPD. Nah, itu peraturannya harus berubah lagi. Itu tuh ya yang dapat terlihat. Kebayang nih, kebayang? Enggak? Ya sudah. Kalian nggak tahu jawabannya mana, karena kalian masih bingung juga. Jangan kan Pak mikirin sistem apa keuangannya pemerintah daerah, yang pusat aja masih bingung katanya, belum tuntas. Suruh lagi mikir yang daerah. Itulah hebatnya Indonesia, ya. Dan sekarang Jokowi itu lagi menggagas single database. Mudah-mudahan kalau lancar antar Pemda itu nggak kayak sekarang, beda-beda. Akunnya bisa beda, klasifikasinya bisa beda gitu. Nanti ke depan ingin bersatu. Nah, kalau ingin bersatu, pusat sama daerah nanti menghasilkan klasifikasi yang sama. Kalau menghasilkan klasifikasi yang sama, nanti bisa consolidated laporan keuangan Republik Indonesia. Kalau sekarang konsolidasinya itu baru laporan keuangan pemerintah pusat. Sementara di daerah baru konsolidated antara SKPD sama PPKD. Gitu ya, Nak ya. Nah, antar SKPD aja belum, antar pemerintah daerah aja nggak bisa konsolidasi. Nggak bisa digabungkan. Nah, ke depan harapannya bisa digabungkan. Ke depan. Targetnya tahun 2030 kalau nggak salah. Udah bisa digabungkan. Ya. Wah, kalau digabungkan jadi kekayaan Indonesia itu banyak. Kalau mau ngutang tambah banyak lagi. Kenapa kalau ngutang bisa tambah banyak? Karena apa? Setiap hutang itu ada apa? Garansi aset. Gitu kan? Garansi aset. Jadi kalau garansi aset, sementara kan daerah nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang langsung. Nah, tetap harus melalui pemerintah
pusat yang dijaminkan asetnya pemerintah pusat. Oke, gitu ya. Sekarang Laurencia, sudah ada jawaban? Sudah, Pak. Jadi tadi pertanyaannya, jika SKPD berwenang melakukan belanja sosial, hibah, dan subsidi, selanjutnya apakah laporan keuangan akan disusun secara berbeda? Kalau menurut saya, Pak, sesuai Permendagri 77 itu, tentang pelaporannya akan diatur lebih lanjut di peraturan kepala daerah, Pak. Jadi nanti menyesuaikan masing-masing kebijakan akuntansi daerahnya, Pak. Soalnya di Permendagri juga di lampirannya itu bentuk khususnya LR-nya itu masih sama seperti sebelumnya, Pak, antara SKPD dan PPKD, Pak. Masih terjadi perbedaan di mana kalau LRA SKPD dia masih belum ada akun belanja sosial, hibah, dan subsidinya, Pak. Oke, good. Jawabannya ya. Siapa nih? Laurencia tadi partnernya siapa? Kinanti, Pak. Kinanti, menambahkan Kinanti. Menurut saya sudah sama seperti Lauren, Pak. Jadi kalau ditanya apakah laporannya berbeda atau tidak, kita juga masih menunggu dari peraturan kepala daerahnya masing-masing. Oke, jadi kalau dari lampiran format, sampai saat ini belum ada perubahan formatnya. Jadi formatnya masih mengatur sama. Tapi kalau bicara substansi perform, ketika itu dirubah, maka otomatis laporan keuangannya pun berubah. Gitu ya. Kenapa kadang-kadang di Permendagri ini dianggap acuan pasti ketika di formatnya tidak dicontohkan, terus kita nggak boleh berbeda dari format. Karena Permendagri ini yang sudah mendetilkan bukan di batang tubuh, tetapi di lampiran, berarti itu sudah menjadi pelaksanaan teknis. Ya. Jadi kalau di sebuah peraturan, ketika semua penjelasan dibuat di lampiran, bukan di batang tubuh peraturan, maka itu udah level petunjuk teknis, pedoman teknis. Gitu ya. Oke. Pak. Iya, Pak. Izin jawab ya. Ya. Ya, jawabannya gimana? Tadi kalau nggak salah pertanyaan Bapak, setelah terbit Permendagri 90, laporan keuangan Pemda itu bisa dihasilkan tanpa melalui sistem akuntansi atau tidak ya, Pak? Kalau ditanyanya bisa tanpa melalui sistem akuntansi atau tidak, jawabannya itu tidak. Karena semua laporan keuangan itu harus melalui sistem akuntansi. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD, jawabannya mungkin bisa, Pak. Iya, bisa. Bisa ya? Iya, karena setelah Permendagri 90 ini terbit, sebentar ya, Pak. Oke. Kan setelah Permendagri 90 ini terbit, penggunaan SIPD itu semakin gencar. Ya. Sekarang saya kasih tahu ya, SIPD saat ini lagi bermasalah. Ya, gitu. Saya kasih tahu. Mungkin bantuannya jawab siapa? Hanifah tadi sama siapa partnernya? Fitrah, Pak. Saya, Pak. Ada Fitrah? Saya harus agak percepat ya, ini udah jam 11.44. Kalau saya tadi ini sih Pak, tetap melalui SAPD karena kan data dari SIPD itu diambilnya dari SKPD. Ya. Kayak gini, saya ini kan aja. Sebenarnya penyusunan laporan keuangan, kalau dikerjakan manual juga, ya hanya dikumpulin buktinya terus disusun jadi juga. Kalau sistem kan ada keterkaitan. Misalnya data mengalir dari A, B, C, D kan gitu ya. Terus melalui aplikasi bantuan
aplikasi juga sebenarnya. Nyusun laporan keuangan, misalnya kalau tanpa jurnal bisa nggak? Jawabannya bisa. Ya, tanpa membuat jurnal dulu bisa nggak? Bisa. Dari bukti langsung di laporan keuangan bisa. Kenapa? Harus di jurnal segala macam, gitu ya. Kalian ini aja sedikit ya, secara tidak langsung. Kalian kalau jadi panitia mahasiswa aja yang kegiatannya kecil, apakah kalian membuat jurnal-jurnal? Ini aset, ini aja. Kumpulin kwitansinya, udah kumpulin terus direkapkan. Kasnya keluar ini berapa, terus masih punya apa lagi disusun aja, selesai. Jadi juga tuh laporan keuangan. Benar nggak? Iya, Pak. Kenapa harus pakai sistem? Karena sudah uncontrollable. Transaksinya sudah kompleks. Ya. Jadi kalau transaksi sudah kompleks segala macam, ya tanyanya bisa, tapi kan cost and benefit-nya tadi, constraint-nya kan cost and benefit. Gitu. Kalau ada cara lebih mudah, kenapa pilih yang susah? Kalau ada yang lebih cepat, kenapa pilih yang lebih lambat? Apa maksudnya ya? Paham nggak nih maksudnya? Kenapa ada Permendagri 90? Karena ingin memudahkan consolidated report. Jadi ingin konsolidasi, ingin single database. Kalau seperti itu nanti transparansi keuangan pemerintah daerah akan terjaga. Tidak ada lagi yang macam-macam, gitu kan? Tidak ada ya lagi yang ngakal-ngakalin. Ada plus minusnya loh ya, plus minusnya. Plusnya ya karena banyak bermasalah nih di pemerintah daerah, maka gimana caranya laporan keuangannya? Laporan keuangannya dibikin konsolidatif dan bikin sama. Gitu. Ya. Kadang sama itu tidak nyaman. Seperti kalian dibikin sama gitu ya. Seragamnya sama, ini sama. Kalian juga suka stres. Gitu kan. Kalau disuruh bikin sama-sama juga ya. Ya. Gitu loh maksudnya. Tetapi dengan kesamaan ini menyeragamkan, perbedaan misalnya bajunya dibikin sama putih semua gitu ya. Jadi kan kalian nggak ada bedanya. Ya, kelihatan sepintas nggak ada bedanya. Gitu ya, oke. Hanifa udah, Fitra udah, terus siapa lagi? Ajila. Ada jawabannya Ajila? Udah, Pak. Ya. Tadi kan pertanyaannya di Permendagri yang terbaru tentang pengaturan klasifikasi dan bagian akun standar, apakah ada yang berubah gitu kan, Pak? Permendagri yang terbaru itu berarti yang 90 2019. Untuk itu di akun neraca tidak ada, sama. Di akun LRA perbedaannya ada pada di Permendagri 64 yang lama, ada transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Namun di Permendagri yang 90 hanya ada belanja transfer. Selanjutnya di akun LO, luar biasa di Permendagri yang terbaru sudah tidak ada lagi. Setelah itu beban operasi LO dibagi menjadi dua, menjadi beban operasi LO dan beban penyusutan dan amortisasi. Lalu beban luar biasa diubah menjadi beban tak terduga. Pak. Ya. Dari nomenklatur itu, Fitranya dulu siapa? Aulia, jawab dulu. Jawaban saya sama Pak dengan Azila. Oh iya sama, udah. Oke, secara detail pengaturan tentang klasifikasi BAS dan akun yang diatur itu tentunya menambah banyak, ya, menambah pemerataan. Namun masih ada beberapa yang namanya atau klasternya
bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi, contohnya dengan PSAP. Gitu. Seperti pos luar biasa dengan beban tak terduga, gitu kan. Jadi ada yang diatur di Permendagri, ya, tetapi beda dengan yang atasnya, gitu kan. Itu yang seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi tapi secara umum dengan pengaturan yang baru itu, ya kan, lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan transaksi yang memang model anggarannya pun berubah, gitu kan. Dulu kan ada belanja langsung, tidak langsung, gitu. Sekarang udah nggak ada, langsung belanja operasional. Gitu ya, Nak ya. Oke, lanjut lagi. Iya, Pak. Ya, Anissa, jawabannya apa? Ya, tadi pertanyaan Bapak itu tentang saldo normal akun yang ada di LPSAL. Nah, kalau di LPSAL itu karena terdiri dari akun-akun ekuitas dan akun pembiayaan, maka saldo normalnya dikredit, Pak. Ya. Karena terdiri dari akun-akun ekuitas, dikredit, Pak. Dikredit. Oke. Ya. Jadi SAL itu setipe dengan di ekuitas ya. EPSAL, estimasi perubahan. Tapi yang unik itu dikasih saldo akun 0. Itu yang aneh. Saya juga nggak tahu kenapa dibikin akun 0. Padahal dia ada di ekuitas, perantara di ekuitas. Oke, udah jawabannya gitu ya, Nak ya. Absen 2. Ya, Pak. Anggi. Jadi tadi pertanyaannya itu kan BLUD itu membuat LPSAL dan LAK BLUD, padahal kan entitas lain di SKPD tidak membuat LPSAL dan LAK. Nah, itu gimana konsolidasiannya? Jadi, saya nemu di PSAP 13 tentang konsolidasi laporan keuangan BLU atau BLUD. Jadi di situ disebutkan bahwa LAK BLUD dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi bendaharaan umum. Begitu juga dengan LPSAL. LPSAL BLU digabungkan dalam LPSAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Jadi LPSAL dan LAK BLUD itu dikonsolidasikan dengan BUD atau PPKD, Pak. Oke. LPSAL sama LAK-nya dikonsolidasikan dalam bentuk apa? Dikonsolidasikan dengan LAK dan LPSAL-nya BUD, Pak. Ya, jadi gini ya, secara prinsipnya karena ada pengesahan, maka terjadilah konsolidasi pengakuan di BUD. Ya. Sementara itu laporan keuangan BLUD menjadi lampiran atau bagian dari laporan konsolidasi. Jadi dengan adanya pengesahan, adanya pengesahan nih. Jadi begitu pengesahan itu dilakukan, berarti dia diperlakukan sebagai SKPD BLU itu. Jadi duitnya masuk segala macam ya, penerimaan dan belanjanya langsung udah digabungkan. Sementara nanti laporan konsolidatornya dalam laporan konsolidasi keseluruhan, karena kalau selaku SKPD biasanya Satker BLU itu udah digabungkan pada saat pengesahan, maka dia laporan utuhnya akan jadi lampiran. Ya, bagian. Nah, kayak gitu ya. Absen terakhir. Jalpa apa? Pertanyaan 9. Iya, Pak. Pertanyaan 9. Komponen laporan keuangan manakah yang dihasilkan langsung dari proses akuntansi dan yang tidak dapat dihasilkan langsung dari proses akuntansi? Yang jawaban saya yang dihasilkan secara langsung itu LRA, LO sama neraca. Kalau yang tidak dapat dihasilkan langsung dari proses akuntansi itu ada LAK, LPE sama LPSAL. Oke.
Tuh nggak ada pertanyaan tambahan sih kayaknya. Enak atuh ya. Jafira sama Yulia. Ya udah, nggak apa-apa. Rezeki itu namanya. Sita, sekarang Sita. Kenapa LRH harus disusun dengan 2 versi? Jelaskan. Jawaban saya, LRA harus disusun dengan 2 versi karena penggunaan bagan akun. Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi yang serupa secara detail. Nama dan kode akun dapat dikembangkan dari struktur atau format laporan keuangan yang ingin dihasilkan oleh Pemda sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK 05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Tetapi khusus untuk kode rekening penganggaran, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan masih menggunakan kode rekening berdasarkan Permendagri Nomor 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi 2 kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan demikian, penyusunan LRA disusun dengan 2 format, yaitu terlebih dahulu disusun LRA format Permendagri, selanjutnya dilakukan konversi ke LRA format SAP. Kamu pakainya yang lama, Kalau pakai Permendagri yang baru gimana? Siapa nih tadi yang saya tanya tuh? Iya Pak, Sita. Kalau pakai yang baru gimana jadinya? Kalau pakai yang baru, jawabannya sudah digabungkan. Tidak 2 versi lagi. Kalau kemarin ada 2 versi karena ada perbedaan PSAP dan Permendagri. Ya. Kalau sekarang sudah disamakan. Gitu loh, Nak. Jawabannya ya. Kamu jawabannya nggak salah kalau pakai landasan berpikir aturan lama. Gitu ya. Tapi kalau pakai aturan baru yang Permendagri 90 dan 77 ini itu sudah digabungkan. Tidak ada lagi dualisme kayak tadi pelaporan karena perbedaan akun. Jadi mapping akunnya udah disamakan. Cuman tadi masalahnya ada beberapa akun ternyata yang kelewat tidak tersamakan, gitu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi masih muncul gaya akun Permendagri yang 2013 itu 64 ya, Permendagri 64 akunnya, padahal sudah diselaraskan dengan PSAP lah bahasanya ya, PSAP udah diselaraskan di sana. Oke, ya saya anggap ini mudah-mudahan walaupun kalian kelihatannya bingung. Nah, kelihatan bingung. Jangankan kalian sih, saya juga masih baru belajar karena ini Permendagri-nya baru keluar di bulan Februari. Jadi baru 1 bulan ya, dan sekarang lagi rame-ramenya membahas itu. Karena banyak problem di dalam implementasinya. Ya, sehingga ada beberapa masalah seperti gaji nggak bisa dibayar gitu kan. Karena pelaporan-pelaporan yang koneksinya menggunakan sistem informasi pemerintah daerah lagi nggak connect. Itu ceritanya, Nak. Nah, sekarang materi baru pertemuan 4 dan 5 nih. 4 dan 5 membahas ini lagi ya. Kenapa saya ini dilamain yang ini ya kan? Karena ini cepat juga sambil dibahas di pertemuan 5. Ya, pertemuan 4. Berarti peraturan ini ya. Waduh, lupa nih. Kalau di silabus itu kuis ya. Pertemuan keempat itu. Harusnya hari ini kuis ya. Itu yang tadi pertanyaan itu kuis. Aduh, tadi saya nggak lakukan penilaian gimana ya?
Waduh, waduh. Terus ada yang nggak jawab tadi. Nomor absen 29 nggak jawab. Aulia tadi jawabnya sama, Pak. Nah. Wah, 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 wah. Kacau ini. Harusnya udah dapat poin ya. Nanti di ini ya, di model. Jadi harusnya maksud saya pertanyaannya tadi harus pertanyaan terbuka. Gara-gara hari Kartini sih jadi ingat. Jadi ini, jadi pertanyaannya tertutup. Jadi maksudnya kalau model gini, kuis yang dikembangkannya tadi terbuka. Kayak si Sultan gitu. Begitu nggak bisa, Sultan jawab oke. Gitu. Lempar, harusnya lempar. Aulia nggak bisa jawab, nah, lempar ke siapa gitu. Kalau yang dilemparnya bisa bantu, Aulia terbantu nilainya. Kalau yang dilemparnya nggak bisa bantu, Aulia salah misalnya, Aulia dapat pengurangan juga. Gitu. Oke, mungkin minggu depan aja kali ya. Tapi minggu depan nanti materinya tentang penjunalan-junalan. Waduh, tambah masalah lagi. Ya udah sih, nggak apa-apa lah. Siap-siap aja. Separuh waktu mungkin siap-siap di kuiskan ya minggu depan ya. Separuh waktu. Oke, ini jurnal-jurnalan nih. Kalau jurnal-jurnalan paling gampang nih. Jadi kalau nyatet sistem akuntansi keuangannya SAK, catat basis akrual, apa aja yang basis akrual, gitu kan. Ini ada pendapatan LO, aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi LO dan raca ya. Kemudian ada akun resipokal, SKPD, RKPPKD. Dan resipokal pada PPKD namanya RK-SKPD. Jadi ada timbal balik ya penyebutannya. Kalau saya setor ke kas daerah, saya nyebutnya uangnya itu jadi RK PPKD gitu. Kalau saya dibayar oleh PPKD tagihan, maka kita nyebutnya RK SKPD gitu. Ya, kalau dibayar. Karena kita nggak megang duit kan, selaku satker nggak megang duit, jadi langsung ditransfer kan. Tapi kita mencatat sebagai RK SKPD. Terus yang basis kas untuk pelaksanaan anggaran ada di LRA ya, catat belanja pendapatan LRA, pembiayaan hanya di PPKD, dan akun penyeimbang estimasi perubahan sal. Ini di basis kasnya. Kemudian sistem akuntansi melaporkan laporan keuangan berbasis aktual yaitu LO, LP, dan raca, dan sistem akuntansi pelaksanaan anggaran menghasilkan laporan keuangan berbasis kas, itu berupa LRA aja. Ini jurnalnya ya, jurnal anggaran, sifatnya opsional. Namanya opsional, mau dibuat atau enggak, terserah. Kemarin kalian belajar sistem ini yang enggak balance. Ya. Ini sakti kan, pas jurnal anggarannya enggak sama nih. Kalau sini masih sama nih, malah lebih mudah akuntansi pemerintah daerah. Tinggal tuliskan estimasi pendapatan pada estimasi perubahan sal, terus apropriasi belanja. Jadi akuntan perubahan sal di sini bisa didebat, bisa dikredit. Mana yang lebih gede aja. Kalau ini berarti kan pendapatannya lebih kecil. Maka ada estimasi perubahan sal. Penyeimbangnya itu. Kalau ada beda-beda, ya akuntansi pemerintah daerah masuk ke estimasi perubahan sal. Ini anggaran SKPD dan anggaran PPKD. Ya. Ini belum berubah-ubah nih sebagian. Harusnya pakai yang baru ya. Sudah ada tidak lagi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ini saya belum berubah berarti ya. Nah, jurnalnya ya.
pada saat pendapatan RRA dicatat dengan basis kas ya, diakui pada saat kas telah diterima. Jurnal lawannya estimasi perubahan sal pada pendapatan apa, pajak misalnya, RRA. Ya enak tuh. Kalau kemarin di akuntansi pemerintah pusat apa? Ya kayak gini. DDL, Pak. DDL ya. Gini ya. DDL ada pendapatan RRA. Kan gini kalau kemarin ya pusat ini. Kalau di daerah semuanya lawannya estimasi perubahan sal. Kalau untuk transaksi dengan basis kas. Kalau LO, nah, pendapatan dengan surat ketetapan, piutang pendapatan pada pendapatan. Apa? Pajak misalnya, LO. Kemudian, kok sama nih. Nanti pada saat diterima pembayaran, kas di bendahara penerimaan, piutang, pendapatan. Terus kalau disetor, ya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Ini kalau duitnya diterima oleh bendahara penerimaan. Terus disetor. Kalau langsung gimana kalau langsung? Kalau ini kan sama ya. Diterima oleh bendahara. Kalau yang langsung gimana nih? Ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau langsung gimana nih? Pertanyaannya kalau langsung. Disetor aja si konsumennya ke kas negara, ke kas daerah. Ya, bendahara penerimaan gimana nih? Nyatet enggak gitu? Nyatet sama. Ya. Cuman nggak ada kas di bendahara penerimaan. Langsung di sini nih. RKPPKD pada pendapatan LO. Karena sudah langsung ke kas daerah. Ya, jadi kalau langsung ya, ingat-ingat kalau langsung, jadi ininya RK PPKD. Cuma gitu aja pendapatan. Yang satu pakai estimasi perubahan sal, ya, untuk jurnal kas. Nah, untuk jurnal akrual, ya, nanti ada RK, PPKD, ya, yang terlibat pada saat kasnya diterima oleh BUD. Jelas ya? Nah, kemudian kalau belanja nih, kalau belanja langsung diterima, dibayar langsung oleh BUD alias LS, ya. Nah, nanti belanja titik-titik pada estimasi perubahan sal. Ini jurnal kas. Ya, jurnal kasnya kayak gini nih. Kalau SPJG UTU sama juga belanja titik-titik. Ini mungkin belanjanya banyak nih. Belanja pegawai gitu ya. Belanja barang. Barangnya banyak. Pada estimasi perubahan sal. Ini ruangan saya kok panas banget ya. Padahal AC-nya udah 17 ini. Serba salah nih kalau udah gini tuh. Pasang AC dingin ngantuk. Kasih panas. Aduh, nggak nyaman. Saya hari ini agak ini nih. Agak berat, tadi pagi ngajar sambil rapat. Ya, habis ini nanti saya ngajar lagi.
Terus gimana lagi nih? Nah, kalau belanja LS, nanti beban apa nih? Beban pegawai, beban gaji misalnya ya. Nah, contoh. Nah, begitu LS di sini langsung RK PPKD. Kalau kemarin di pusat gimana nih? Kalau di pusat ya. Beban gaji pada apa? Dekel, Pak. Dekel. Nah, sekarang nggak ada dekel-dekelan. Pokoknya yang kemarin dekel ya. Dekel, DDL. Kalau di akralnya diganti dengan RK PPKD, atau nanti kalau ada RK SKPD, terus yang DDL diganti dengan estimasi perubahan SAL. Dekelnya di kas basis diganti dengan estimasi perubahan SAL. Terus nggak ada lagi pada saat diterima, pada saat diuji. Ini nggak ada lagi nih, nggak ada di sini. Masih pada saat SP2D aja. Jadi ini sebenarnya akrualnya diragukan. Ya, akrualnya diragukan. Tapi inilah yang terjadi. Karena di daerah dianggapnya dikasih yang sederhana aja masih kacau juga, apalagi akrualan beneran dalam proses bisnis gitu. Oke ya. Nah, lanjutannya kalau GU kas di bendahara pengeluaran ini masih belanja ya, tapi dibayar pakai UP. Gimana kalau pakai UP? Nah, munculnya pada saat GUP. Kas di bendahara pengeluaran RK PPKD. Pada saat SPJ gimana nih? Nah, beban kas di bendahara pengeluaran kan gitu ya. Maka pada saat penyetoran nanti RK PPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, yang membedakan ini nak GU-nya. Jadi begitu GU dia menggunakan bukan impres pan. Ya, jadi namanya apa ya? Floating pan. Ini beda dengan impres pan di pusat. Mudah-mudahan kalian nggak bisa baca nih tulisan saya. Ini impres pan. Impres pan itu dana tetap ya. Dana tetap. Jadi kalau di pusat, setiap transaksi di bendahara tidak dicatat, seakan-akan tidak dicatat. Dicatatnya pada saat GU. Ya. Nanti terakhir dikumpulkan pada saat GU. Kalau kemarin pada saat pengujian tagihan GU kan gitu ya, dan pada saat penggantian. Nah, kalau di daerah langsung setiap ada SPJ belanja dia catat seperti biasa. Bayar listrik, beban listrik pada kas di bendahara pengeluaran. Bayar SPPD, beban perjalanan dinas pada kas di bendahara pengeluaran. Paham, nak? Namanya ini sistem pencatatan floating pan. Nah, gitu kan. Jadi artinya dia berubah setiap saat. Kalau yang pusat nggak berubah. Seakan-akan tidak berubah. Yang berubah itu duitnya, duit fisiknya di bendahara. Kalau di catatannya tetap aja. Utang gimana nih? Beban selain modal, utang, beban belanja. Ini penyesuaian akhir tahun ya. Sama, ada utang, nanti tuh akhir tahun itu. Ada beban dibayar di muka, ya. Ada utang, kemudian ada piutang. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian ya. Ada accrued, ada 4 jenis ya. 4 jenis. Pembayaran dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima. Itu penyesuaiannya.
Kalau ini jenis apa nih? Utang. Ini namanya kalau awalnya kan nyatet gini ya. Beban barang. Tapi jika terkait ternyata dengan aset tetap, maka aset tetap pada utang. Pada saat bayar, utang pada nanti SKP, RK, PPKD. Permisi, Pak. Ya. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh tuh. Tadi yang belanja di sisi akrual, kenapa dicatatnya itu beban pada RK PPKD, Pak, bukan RK SKPD? Soalnya di awal Bapak bilang kalau yang terkait dengan bayar-bayar itu pakainya RK PPKD, yang terkait dengan setor uang itu pakainya RK PPKD di debit, kalau yang bayar-bayar itu terkait dengan RK SKPD di kredit, Pak. Wah, Karena saya terbalik mikirnya, kali. Saya ngomongnya terbalik atau enggak? Perasaan tadi saya ngomongnya, ingat ada RK SKPD dan RK PPKD. Kalau yang di SKPD pasti akan menggunakan RK PPKD. Kalau yang PPKD dia akan menggunakan RK SKPD. Kalau ada transaksinya. Jadi dibalik, nak. Kalau dia SKPD dia akan menggunakan RK PPKD. Kalau dia PPKD ya, dia akan menggunakan RK SKPD. Jadi bolak-balik pokoknya ini, ada SKPD, ada PPKD. Ya. Ini saya pakai model lama ya, lo ya. Pakai model lama nih. Karena tadi aturannya belum disesuaikan. Sebenarnya ini SKPKD kan gitu. Nah, ini kan bolak-balik. Dia itu kan pakai apa? Home office sama branch gitu kan. Home office, HO dan branch. Jadi kalau home office sama brand itu maksudnya apa? Ada rekening resipokal. Nah, rekening resipokal. Ya. Rekening resipokal itu masing-masing punya akun berlawanan. Jadi akun berlawanan itu seperti gini, PPKD di ini SKPD. Gitu. Karena ada hubungan timbal balik. Nah, maka dia punya SKPD, maka di sini ada RK SKPD nyebutnya. Artinya dia mengeluarkan duit buat SKPD. Gitu kan. Nah, kalau ini ke sini RK PPKD. Itu hubungannya. Ya, jadi misalnya saya setor ke PPKD, ke kas daerah, maka nyebutnya RK PPKD pada uang di bendahara pengeluaran atau uang di bendahara penerimaan. RK PPKD bayar ke SKPD, maka dia akan nulis RK SKPD ya di kredit. Jadi nanti lawannya ya. Kalau di sini jurnal misalnya beban titik pada RK PPKD. Nah, kan dia nerima pembayaran. Maka lawannya di sini RK PPKD, RK SKPD. Pada apa di sininya? Kas ya, Pak. Nah, kas daerah. Oh, jadi kalau yang RK PPKD itu digunakan untuk si SKPKD, kalau yang RK PPKD itu digunakan oleh SKPD, kalau yang RK SKPD itu digunakan oleh PPKD ya, Pak? Iya, betul. Saya kira RK PPKD itu sama dengan Didel dan RK SKPD itu sama dengan Dikel, Pak, di awal. Ya. Gini ya, sebenarnya gini ya. Jadi kalau kemarin ada LS Dekel, gitu, ditagih ke entitas lain. Sekarang diganti dengan kalau nerima SP2D berarti ada RK PPKD.
RK SKPD. Nah, nanti terakhir 2 akun ini harus hilang. RK PPKD dan RK SKPD ini harus hilang. Makanya pertanyaan saya kemarin di sistem akuntansi pemerintah pusat, ya, dekalnya kok ada 2, di jurnal kas sama di jurnal akrual, sama-sama dekal. Nanti berarti double dong jumlahnya, gitu kan? Kalau ini enggak, jadi enggak ini artinya apa? EPSAL nih yang di jurnal kas sebagai selisih itu nanti terakhirnya akan menggambarkan selisih APBD. Ya, akan menggambarkan selisih yang muncul di awal. Waktu bikin jurnal di Pak keluar, misalnya pendapatan, estimasi perubahan SAL, terus jumlah belanja. Kan di situ udah ada selisihnya. Nah, selisih itu akan habis. Ya. Seiring dengan transaksi yang muncul. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Wah, banyak ya ternyata. Tinggal ini aja, masih ada lagi. Banyak ternyata ya. Ya udah, karena banyak, nggak usah diterusin dulu. Nanti saya kirim ini ya untuk pemantapan awal hubungan RK PPKD dan RK SKPD. Latihannya ya. Jadi kalau kalian mau langsung nyobain latihan di buku kerjakan soal teori pada bab 5, ya silakan juga. Untuk pertemuan 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu setengah jam lagi. Kalau nggak ada, saya sementara close dulu, ya. Tapi kalian baca lanjutannya. Jadi perkuliahan belum ditutup secara resmi. Tutupnya nanti di ini. Tapi Zoom-nya saya tutup, gitu ya. Jadi silakan nanti kalau masih ada pertanyaan, saya masih menunggu sampai jam 1. Ada pertanyaan atau apa? Sambil kalian coba baca-baca yang tentang penyesuaian ya. Penyesuaian. Tadi kan ada yang terakhir penyesuaian. Penyesuaian dan koreksi. Ya. Nah ini kan penyesuaian. Ada penyisihan, ada apa. Jadi kalian baca-baca tentang penyesuaian yang harus dibuat dalam transaksi di SKPD. Kita masuknya ini ya, ini transaksi SKPD. Jadi transaksi SKPD hanya mencakup transaksi. Nah ini kan ada belanja bansos yang baru nih, belanja bansos, belanja subsidi, ya. Kita diperluas pembahasannya. Oke gitu ya Nak ya, siap. Jar, wah Pak Jar nggak jawab nih. Masih ada nggak nih orang-orangnya? Iya Pak. Ini kelas kau ini gimana? Harus dilatih nih supaya pada menjawab. Rata-rata cuma senyum aja. Suaranya itu nggak dikeluarin ya Jar. Kamu terus aja. Mungkin Pak. Hah? Takut salah. Takut salah apa Jar? Kalian itu harus biasakan berterus terang. Belum bisa Pak. Belum ngerti Pak. Gitu. Ya, gitu nah biasakan. Jadi jangan malu sama temannya. Ini kan saya tuh kadang-kadang kalau lihat wajah kayak gini, lihat wajah-wajahnya ya, kelihatan nih kalian itu, kelihatan apakah bisa mengikuti atau enggak sih sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kalian juga bingung mau nanya apanya ya. Memang saya ini ngerti atau enggak, saya bingung juga dia. Nah kalau seperti itu, kalian itu harus memastikan modelnya. Pak, yang dimaksud itu apakah seperti ini? Nah, gitu loh. Jadi itu untuk memastikan. Dia belajar komunikasi ya, belajar komunikasi. Untuk memastikan. Karena kalau nggak gitu, kalian tuh nggak tahu ngerti atau enggak ya. Makanya dia ngomong aja.
untuk memastikan. Ya. Takutnya beda persepsi. Terus ya biar video Zoom ini bermanfaat. Ya. Kalau kalian diam-diaman terus kayak gini, diam banyak diam nih. Nanti saya ganti ganti tool aja. Nggak usah pakai Zoom gitu loh. Tujuannya Zoom kan biar terjadi interaksi. Ya. Kalau kalian yang diam, ya pakai GCR aja, atau kalau enggak pakai WA. Saya bahas 1 jam pertama, bahas tugas-tugas misalnya ya. Nah udah, setelah itu kuliah kita ganti metode. Cat-catan aja. Wah, kalian bisa sambil tiduran, bisa tiduran kebenaran tiduran. Oh, macam-macam kalau kayak gitu kan. Sambil loncat-loncat, sambil lihat ayam, lihat kucing, macam-macam. Nah, kalau kayak gini kan maksudnya biar berinteraksi gitu loh. Itu, Jar ya, ingetin temennya Jar. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nanti dicolek. Ngomong gitu. Ini masalahnya lihat kayak Dimas nih, Mas. Kamu itu lagi mikirin apa, Mas? Tenang aja, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Nggak mikirin apa-apa. Kalau kamu pikiran setelah lulus langsung mau nikah, ya nggak apa-apa juga. Oh, jangan, Pak. Hah? Saya masih ingin nyenangin diri saya sendiri dulu. Oh iya. Tatapannya itu loh, kamu itu. Kayak membayangkan sesuatu yang ingin diraih gitu. Ya. Ini di Facebook banyak angkatan kemarin pada nikah ya. Facebook atau Instagram. Ada angkatan kemarin udah mulai pada ini loh. Ini kan bulan ini ya, bulan April. SK penempatan belum loh. SK penempatan. Tapi udah tadi ada yang manas-manasin. Siapa Pikra dulu sempat nangis loh sama saya disuruh apel kalau nggak salah. Ya. Tadi motonya ngirimnya ini udah main punya anak. Kalau anaknya udah berapa bulan berarti dia nikah, begitu keluar SK penempatan keluar dia nikah berarti. Hitungan saya kan itu. Kan sekarang punya anak 2 bulan. Potong berarti ngandung 9 bulan. Gitu kan? Ya, dihitung nih kalau April 2 bulan berarti taruhlah 9 bulan ya. Kosong berapa? Berarti nikah tahun kapan tuh? Gitu. 2020 nikahnya awal ya, atau 2019. Berarti dia langsung nikah gitu loh. Nah, ceritanya gitu, begitu bulan-bulan ini langsung nikah. Jangan-jangan kamu juga itu sama gitu maksud saya. Tahun depan, setahun lagi udah pada nikah nih. Gitu nah. April itu biasanya udah nerima SK CPNS. April itu. Jadi nanti mas kawinnya pakai SK CPNS. Oke, ya. Di pertemuan berikutnya gitu ya, Nah ya. Jadi diperbagus komunikasinya. Saya nggak enak kalau kalian tuh cuma senyum-senyum doang. Ya, senyum. Ini senyumnya artinya apa gitu. Nggak ada komentar? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah, Zoom-nya kita tutup ya. Kalian baca dulu. Bacanya terserah, mau sambil guling-guling, mau sambil keluar, mau sambil makan. Yang mau makan, Lawrence mungkin makan. Makan dulu silahkan. Tapi yang penting pertemuan berikutnya siap-siap kalau kuisnya tentang jurnal penyesuaian. Ya. Karena penyesuaian bisa, biasanya jurnal lainnya bisa. Oke. Terus baca juga yang berikutnya. Jurnal aset, jurnal apa? Jurnal piutang, jurnal hutang ya. Jurnal beban. Nah, itu dibaca juga. Siapa tahu malah tesnya itu tes kuisnya udah dibayar di muka gitu loh. Ya. Kuis kayak model pretest. Belum belajar sudah dites.
Oke ya, selamat siang. Sehat selalu. Salam buat keluarganya ya. Ya, karena mungkin semester depan kalian udah nggak kuliah lagi ya semester depan. Ya. Sebenarnya udah bisa tatap muka semester depan. Cuman masalahnya bisa jadi udah bisa tatap muka ya. Dan masalahnya wisuda kalian masih online atau offline ya? Offline aja, Pak. Hah? Offline aja. Kalau Pak. offline itu nyawa gedungnya harus dari sekarang. Oh. Jadi sebulan lagi nih, batas terakhir biasanya harus apa? Akhir Mei itu harus sudah ngasih DP. Jadi awal Juni itu harus ngasih DP pasti. Nah, sekarang belum ada kepastian. Rumornya gimana, Bu? Ya. Jadi walaupun nanti udah boleh kumpul misalnya ya, nah, masalahnya gedungnya nggak ada. Jangan-jangan kalau offline pun di SC, mau di SC? Banyak Pak angkatan kami, Pak. Oh banyak ya? Ya, nanti 10 hari wisudanya. Dibagi. Angkatan kamu berapa banyak memang? Ada 4.000? 6.000-an, Pak. Hah? 6.000-an? Iya. Iya, DSC bagi DSC kan bisa 1.200 tuh. Ya. 1.200 kalau 6.000 ya 5 hari lah cukup. Social distancing-nya enggak, Pak. Itu kepakai semua kapasitasnya. Iya, makanya. Mau, kalau mau saya usulin nih. Jawab aja. Mau nggak? Nanti saya usulin. Kurang lebar. Panitianya? Hah? Kurang lebar. Kurang lebar? Iya. Lapangan bolanya kalau gitu. Lebarin. Sekali-kali wisuda di area terbuka. Panas, Pak. Hah? Panas. Kasihan yang make kalau up, panas kan bisa pakai ini, pakai tenda. Coba alasan apa lagi? Nanti hujan, Pak. Nah, itu pawang hujan. Bayar pawang hujan. Apa lagi? Tetap gerah, Pak, kalau di bawah tenda. Gerah, bawa kipas. Yo, apa lagi? Luntur nanti Pak make up-nya. Luntur. Suruh ini aja langsung apa? Ini baru bawa peralatan disediakan nanti. Ayo, apa lagi? Nggak nyukup Pak buat angkatan kami, Pak. Itu cukup. Udah logis sih, Pak. Di lapangan cukup. Nanti kalau hujan becek, Pak. Kalau Becek. sebelumnya hujan, iya. Oh, pakai ini disediakan sepatu bot. Bajunya kotor nanti, Pak. Kebayaan kotor, disediakan pengganti. Jas hujan disediakan. Bikin saya sampai nggak bisa jawab, saya ajukan. Ayo, alasannya apa lagi? Banyak debu, Pak. Banyak debu. Di ini dulu, sedot dulu. Nah, sedot pakai apa, Pak? Hah? Sedot pakai apa? Sedot pakai alat sedot dong, kita punya. Alat sedot ini kayak sampah yang kayak gitu, kita punya alatnya. Beli dari Malaysia. Ayo, apa lagi? Apa nggak sumbek, Pak, di situ, Pak? Iya, Pak. Nanti tempat parkirnya nggak cukup juga, Pak. Iya, Pak. Lo kan biasa juga nggak bisa bawa mobil. Sekarang kan ada gedung baru. Nah, kan, Pak. Nggak bisa parkir jadinya. Nggak bisa parkir. Parkir di sana, di mana? Di mana? Apa namanya? BP. Di BP, di Giant, banyak kalau parkir. Suf, kok kamu malah itu sih, Suf? Kejauhan, Pak, jalannya, Pak. Loh, disediakan ini, ada bis angkut itu. Kan setiap ngadain acara di kampus itu, kita selalu kayak gitu. Jadi nggak boleh parkir dalam radius 5 kilo. Gitu. Jadi banyak yang itu naik kereta kalau jauh. Nah, tapi kita
ada charter bis antar jemput ke lokasi. Ayo, apalagi? Toiletnya jauh, Malu lah, Pak. Pak. Ya? Kalau orang lain kan di dekat gedung yang mewah, yang mahal gitu, Pak. Masa kami di lapangan, Pak? Lah, kita kan baru COVID. Kalau kayak gitu kan harus di area terbuka katanya. Kalau area tertutup berbahaya. Terus kalau kenapa nggak terlalu mewah? Kita masih kesederhanaan, keuangan lagi susah ini. Empatinya harus dibangun. Ayo bikin satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Toiletnya, Pak. Nah, kalau toilet saya nyerah deh, khususnya buat ibu-ibu. Ya, toiletnya oke lah. Kalau laki-laki sih saya masih bisa ini, bisa berdiri di sepanjang lapangan gitu. Kalau yang buat ibu-ibu orang tua saya, nah itu saya nggak bisa ini, nyerah. Kalau toiletnya saya nggak bisa menyediakan. Walaupun ada toilet sewaan yang apa namanya? MCK itu. Yang portable. Ya. Yang portable. Nah, bisa, bisa. Kenapa saya berani menjawab kayak gitu? Karena saya dulu ketua panitia wisuda yang diadakan di kampus. Baik saat mahasiswa maupun saat jadi dosen. Saya perintis masalahnya. Ya. Dulu pertama kali saya lagi kuliah, saya jadi panitianya tuh. Jadi seksi pelengkapannya malah. Wah, wisuda pertama kali di kampus. Ya. Terus ketika kemarin juga sama nih, ada wisuda di kampus. Nah, saya tua panitianya juga. Makanya saya mau nanya apa? Udah dijalankan masalahnya. Gitu ya. Udah jalankan. Tinggal masalahnya ya kesepakatan sih sebenarnya. Ya. Kesepakatan. Jadi kayak dulu itu karena ya itu tadi terlambat. Kayak Sentul segala macam udah keputusan wisudanya itu lambat gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi, nggak ada pilihan kan gitu. Nggak ada pilihan ya sudah di kampus saja. Kalau sudah di lapangan juga udah mencoba. Dulu lapangan A, gitu ya. Tapi ya memang jumlahnya nggak nyampe 6.000 sih. Hanya 3.000 berapa gitu. SC cukup bagi 2 sesi. Gitu. Nah, orang tuanya ditaruh di tenda dan di atas. Di atas. Terus bagian di tenda full AC. Wes. Gitu nah. Oke ya Nak ya. Wisuda. Nah, itu yang jadi kendalanya adalah memang toilet. Ketika itu saya tidak bisa mengatasi masalah pertoiletan. Gitu ya. Nah, kreditnya toilet. Karena khususnya buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak gampang itu. Bapak-bapak ininya lebih mudah. Ibu-ibu yang agak susah. Karena setelah itu harus dandan. Ubah lagi. Nah, itu yang nggak kampung. Oke, Nak. Kalau gitu terima kasih nih untuk hari ini ya. Video Zoom-nya saya akhiri. Selamat siang. Ya, sehat selalu. Dan minta satu senyum semua ya, senyum semua. Nah, senyum semua. Saya liatin dulu, senyum semua dulu. Nggak usah buka kelihatan gigi juga nggak apa-apa. Ya. Wah, ada yang belum nih. Kinanti belum nih, masih mikirin apa Kinanti? Kinanti. Ya, Pak. Anissa nggak ada. Anissa kemana Anissa? Anissa Arifah. Anissa Arifah nggak ada, kemana? Ada Pak. Oh ada. Ada Pak. Ya, yaudah. Oke. Ya, Mona. Jangan bersedih Mona ya. Sinyal nggak bagus pun tetap semangat kamu. Iya, Pak. ada tugas khusus Mona ya. Buat kamu sharing nanti 5 menit ya.
tentang tadi saya lihat peta Sumatera Utara, ternyata muncul benar Toba itu kaldera masa lalu, dan kayak Pulau Samosir itu kayak gunung gitu, puncak gunung ya. Nanti kamu cerita sejarahnya legenda Danau Toba ya, 5 menit ya, minggu depan ya, sebagai selangan. Pokoknya kalau kamu disuruh udah siap-siap legenda Danau Toba ya. Oke, terima kasih ya, selamat